Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Pemirsa TV One dimanapun berada. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Al-Muslim akhul Muslim. Al-Muslim, seorang Muslim, akhu, saudara. Kenapa tidak disebutkan berteman, berkawan? Kenapa saudara? Kenapa akhu? Karena dalam bahasa kita pun, akhu, saudara, sesatu. Udara, perut. Saudara, satu perut. Kalau sudah kita katakan, kau saudaraku, engkau satu perut dengan aku. Seolah-olah ini satu ibu. Kalau sudah satu ibu, itu saudara saya. Maka saudara ini macam-macam. Ada saudara satu suku, ada saudara satu kampung, ada saudara satu kampus, ada saudara satu penderitaan. Tapi dalam Islam diajarkan kita, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Ya akhi, wahai saudaraku. La yahillu li muslimin ayyahjura akhahu, saudaranya. Seringkali digunakan kata saudara. Karena memang yang ditarik itu adalah titik persamaan, titik kedekatan kita. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim bersaudara dengan muslim yang lain. Kalau sudah bersaudara bagaimana? La yazlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan menganiaya. Bicaranya jangan menyakiti hati. Tangannya jangan mengambil hak menyakiti fisik. Wala yuslimuhu, jangan menyerahkan dia kepada musuh. Jangan menyerahkan dia kepada serigala. Andai terjadi perang, berkobar, lalu kemudian datang musuh. Karena perempuan ini lemah, musuh tidak mau membunuh perempuan yang lemah. Lalu kemudian dia bertanya, ada orang di dalam ini. Dia membela, jangan serahkan. Karena dia ada saudara. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa yang mau menolong, melepaskan saudaranya dari keperluan yang sulit, terlilit hutang, dan engkau diberikan Allah kelapangan rezeki, kau bantu dia lepas dari hutangnya. Kana Allahu fi hajati. Maka Allah pun akan melepaskanmu dari semua hajat-hajatmu. Siapa yang menolong anak saudaranya, kesulitan membayar uang sekolah, kesulitan dalam hal ekonomi, maka Allah akan melepaskanmu juga dari segala kesulitan-kesulitan di akhirat kelak. Wa man farraja an muslimin kurbatan. Siapa yang melepaskan seorang muslim kurbatan, suatu kendala dalam kehidupan. Kalau bisa kau bantu dengan tenaga, bantu dengan tenaga. Maka kita mengenal gotong royong. Dulu orang Islam, bangsa Indonesia mengenal gotong royong luar biasa. Mendirikan rumah bersama, mengangkat tiangnya bersama, memasang dindingnya bersama, membersihkannya bersama. Lalu kemudian ketika ada saudaranya mendapat rezeki, dia yang ikut gotong royong, nanti sampai masanya. Begitulah zaman dulu. Sampai akhirnya hari berganti, musim berubah, cara orang berteman, bertetangga, bersahabat juga berubah. Man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Nanti pada hari kiamat, kita akan berhadapan dengan banyak kesulitan, huru-hara hari kiamat. Bagaimana menghadapi sakratul maut, bagaimana menghadapi pertanyaan mungkar nakir, bagaimana menghadapi melewati titian siratul mustaqim, bagaimana amal dihisab, bagaimana nanti akan menghadapi banyak sekali. Lalu bagaimana kita akan melepaskan berbagai macam kendala kesulitan pada hari kiamat itu? Salah satu caranya adalah dengan melepaskan kesulitan-kesulitan saudara kita. Jadi kalau ada orang berhadapan dengan saudaranya, saudara seiman, seakidah, lalu dia lihat ini sulit, saudara dalam keadaan dililit hutang, saudara dalam keadaan sulit ekonomi. Dia tidak melihat itu sebagai penghalang dia. Dia tidak melihat itu sebagai, waduh ini orang ini lagi datang. Tapi dia justru melihat ini peluang saya untuk melepaskan diri saya dari berbagai kesulitan di akhirat nanti. Jadi Islam mengajarkan kita melihat satu masalah
dengan cara pandang yang berbeda. Selama ini kalau engkau melihat ada orang susah, wah ini uang saya bisa habis ini. Ini kalau begini ceritanya saya akan menjadi ATM dia ini. Tapi setelah mengkaji hadis ini, bila melihat ada kesusahan saudara, ini peluang saya untuk melepaskan diri dari kesulitan-kesulitan hari kiamat nanti. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup cacat, aib, kekurangan tetangganya, kawannya, saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Kita hari ini mulia sebenarnya bukan karena kita mulia, tapi karena Allah menutupi aib kita. Cacat mata kita, kekurangan telinga kita. Maka kalau kita menutupi aib saudara kita, maka Allah akan menutup aib kita di akhirat nanti. Lalu bagaimana dengan amar ma'ruf nahi munkar? Ada orang peminum khamar, pezina. Lalu kita diam melihat ketika datang ke pengadilan. Hakim, bapak jaksa penuntut umum, bapak polisi, bapak penegak hukum. Ini ada orang berzina. Loh, kamu salah. Jangan kamu adukan dia. Kamu tutup aibnya. Siapa yang menutup aibnya, maka Allah akan menutupnya hari kiamat. Bukan begitu maknanya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Dia mesti dibawa. Tapi ada orang yang sudah bertobat, mengakui kesalahannya. Jangan lagi ceritakan aibnya, jangan lagi expose dia. Ada orang-orang menikmati ketika orang lain terbuka aibnya. Apalagi di zaman sosial media, media sosial sekarang. Mau expose aib orang. Na'udzubillah. Wa man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya, satarahullahu yaumal qiyamah. Allah akan menutup aibnya. Yauma tublas sarair. Hari itu dibukakan segala rahasia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditutup rahasianya, aibnya, cacatnya, karena menutup aib saudaranya yang sudah bertobat nasuha. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah bercerita tentang persaudaraan antara sesama muslim umum saja. Nah, tentu kita ingin tahu realnya gimana. Prakteknya yang dilakukan sahabat Nabi dulu itu bagaimana? Apakah hanya sekedar slogan, marilah bersaudara, marilah kita. Bagaimana praktek yang dilakukan sahabat Nabi? Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qadima Abdurrahman ibni Auf al-Madinata. Ada seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf pindah dari kota Makkah hijrah menuju kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tentu zaman itu hijrah tidak bisa membawa kendaraan, tidak bisa membawa harta benda. Abdurrahman bin Auf bisnismen, orang kaya. Tapi ketika hijrah dia kembali nol, miskin, susah, melarat. Hanya membawa sehelai sepinggang pakaian dalam keadaan miskin. Fa'akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa baina Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari. Lalu Nabi persaudarakan dia dengan orang Madinah bernama Sa'ad bin Rabi', orang kaya, Al-Ansari, orang Ansar. Ini Abdurrahman bin Auf, ini Sa'ad bin Rabi'. Hai Abdurrahman bin Auf, engkau orang Makkah, ya, Muhajirin. Hai Sa'ad bin Rabi', engkau orang Madinah, Ansar. Ya, ini saudaramu, dipersaudarakan. Lalu apa yang terjadi? Fa'arada alaihi ayyunasifahu ahlahu. Maka Sa'ad bin Rabi' menawarkan ayyunasifahu ahlahu. Ini tidak masuk akal. Waktu itu mereka poligami tanpa batas. Belum ada batasan. Fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Belum ada batasan 4. Banyak sekali istri Sa'ad bin Rabi' waktu itu. Maka Sa'ad bin Rabi' berkata, yunasifu ahlahu. Hai Abdurrahman bin Auf, kalau engkau mau, maka akan aku ceraikan beberapa istriku yang banyak ini. Dan silahkan habis iddahnya, engkau menikah dengan dia. Wa malahu, ini hartaku banyak. Rumahku banyak, hartaku banyak, barang daganganku banyak. Engkau pilih mana rumah yang kau suka, engkau pilih mana onta yang kau mau, engkau pilih mana uang yang engkau tertarik, maka aku akan bagi kepada engkau. Real, praktek, tertulis dalam sejarah. Faqala Abdurrahman, lihatlah bagaimana akhlak sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu begitu ditawari begitu dengan berbagai macam kenikmatan, mereka
responnya, coba kita lihat bagaimana respon Abdurrahman bin Auf. Barakallahu laka fi malika, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberikan berkah pada hartamu, semoga Allah memberikan berkah kepada keluargamu, semoga Allah memberikan berkah pada hartamu. Nah, jadi akhlak sahabat itu luar biasa. Jangan kita bayangkan ketika Sa'ad bin Rabi' menawarkan, lalu Abdurrahman bin Auf bertanya, mana dia? Itulah yang mau kuambil kemari. Tapi dia justru berkata, semoga Allah memberikan berkah pada keluargamu, semoga Allah memberikan berkah pada hartamu. Lalu apa kata Abdurrahman bin Auf? Dullani ala suq, tunjukkan saya mana pasar Madinah. Itulah muncul mendirikan pasar kota Madinah. Pasar kota Madinah itu sekarang, pemirsa TV One, bila nanti ada yang ke Madinah melaksanakan umrah, yang laki-laki masuk dari pintu Babus Salam. Babus Salam itulah lokasi pasar kota Madinah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pasar Nabi, pasar syariatnya. Pasar syariah, pasar Muslim. Muslim shopping center yang punya Muslim punya. Karena ada pasar Yahudi punya, di sana ada riba, di sana ada tipu. Maka orang Yahudi marah kepada Nabi Muhammad SAW itu ya karena ekonomi ini. Seandainya Nabi mengajak ayo sholat berjamaah, orang Yahudi tidak akan terganggu. Seandainya Nabi mengajak ayo puasa sunat, orang Yahudi tidak marah. Tapi ketika kita tentang pasar, dullani ala suq, tunjukkan saya mana pasar. Akhirnya mereka menunjukkan ini pasar. Farabiha syai'an min aqid wa samnin. Akhirnya dia berdagang, berniaga, dan dia mendapatkan keuntungan dari aqid. Aqid itu susu kambing yang diletakkan di piring, ditalam, dijemur, mentega kita sebut sekarang. Wa samnin yaitu minyak sapi. Minyak lemak susu sapi, minyak lemak sapi. Fara'ahu Nabi SAW ba'da ayyamin. Beberapa hari setelah itu Nabi melihat wa alaihi wadarun min sufrah. Di tangannya ada kuning-kuning sufrah, bekas kuning, maksudnya minyak wangi parfum dari minyak za'faran. Kalau diletakkan di tangan kuning, biasanya dipakai orang menikah. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf, itu tanganmu ada bekas kuning-kuning. Iya, kata Nabi, mahyam ya Abdurrahman, selamat hai Abdurrahman, engkau mendapat kemuliaan wahai Abdurrahman. Engkau mendapatkan keberuntungan wahai Abdurrahman bin Auf. Ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan minal ansar. Selamat Abdurrahman, engkau mendapat keberuntungan, kamu menikah Abdurrahman, karena ada bekas kuning-kuning di tanganmu. Kata Abdurrahman bin Auf, betul, saya menikahi seorang perempuan. Fama suqta fiha, apa mahar yang kau berikan? Wazna nawat, 1 nawat emas. Ini menunjukkan mahar itu yang baik, emas. Karena nanti bisa menjadi modal untuk setelah pernikahan. Mahar setelah diberikan kepada istri itu milik dia. Tapi kalau dia rela, ridha dalam saat sulit ekonomi dia jual, maka emas. Adapun seperangkat alat dan kitab suci Al-Quran tidak bisa dijual. Itu hanya sebagai kenang-kenangan semata. Lalu apa kata Nabi? Aulim walau bisyatin. Buatlah kenduri walaupun hanya memotong seekor kambing. Begitulah persaudaraan antara dua orang sahabat Nabi yang dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam satu bab khusus. Kaifa akhan Nabi, bagaimana Nabi mempersaudarakan bainal muhajirin, antara orang muhajirin dan orang ansor. Andai kita tidak dapat setingkat, selevel dengan iman Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi', paling tidak mendekati mereka pun jadilah. Andai tidak dapat membagi keluarga dan harta, paling tidak berbagi senyum pun jadilah. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah kita terasa bahwa sebenarnya cinta kita kepada saudara ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi', bagaimana menumbuhkan rasanya? Bagaimana mendatangkan rasa cinta kepada saudara itu? Nabi SAW memberikan beberapa tips dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini bisa dilihat dalam Sahih Muslim. Hakul muslim alal muslimi sittun. Hak sesama muslim ada 6. Mahunna ya Rasulullah. Apa saja yang 6 itu wahai Rasulullah? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu ucapkan salam.
Maukah kamu aku tunjukkan suatu amal, kalau kamu lakukan, kalau kamu ucapkan, kalau kamu perbuat, kamu akan berkasih sayang. Apa dia? Afsyus salam, tebarkan salam. Makanya salam ini tahiyatul Islam. Kalau dulu mereka mengatakan sabah al khair, sabah paginya khair, paginya baik. Selamat pagi, paginya saja baik. Sedangkan Islam mengajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu saudaraku. Selamat hartamu, selamat keluargamu, selamat rumahmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya karena kita masuk surga bukan karena amal kita. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak satu pun dari kamu masuk surga karena amalmu. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa iyyataghammadani Allahu bi rahmatih. Melainkan karena rahmat kasih sayang Allah. Itu yang kita doakan pada saudara kita. Warahmatullah wabarakatuh. Berkah hartamu, berkah hidupmu, berkah duniamu, berkah akhiratmu, berkah ilmumu. Itu yang kita minta. Berkah artinya ada kebaikan. Ada orang punya harta tapi tidak ada kebaikan dalam hartanya. Ada orang punya kendaraan tapi tak ada kebaikan dalam kendaraan. Justru kendaraan itulah yang menjerumuskan dia dalam kematian su'ul khatimah. Maka kita minta semoga kendaraanmu berkah. Anak, semoga Allah berikan berkah pada anakmu. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, fa'ajibhu, datang. Sekarang orang datang memenuhi undangan tergantung siapa yang mengundang. Kalau yang mengundang orang kaya dia datang. Kalau yang mengundang pejabat dia datang. Kalau yang mengundang rakyat jelata biasa saja dia sepelekan. Menyusun surat undangan hari pernikahan, undangan walimah, undangan akikah, undangan, lihat dulu siapa yang mengundang. Padahal kita tidak melihat itu karena semuanya sama. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, mau orang kaya, mau rakyat jelata, mau penguasa, mau siapapun semuanya sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Maka buatlah skala prioritas. Siapa yang paling didahulukan? Wal jari dzil qurba, tetangga dan punya hubungan kerabat. Tetangga tapi tidak ada hubungan kerabat. Itu level 2. Ring 1 tetangga ada hubungan kerabat. Itu siapa? Sepupu saya. Rumahnya itu yang di sebelah saya. Itu ring 1. Lalu setelah itu wal jaril junubi. Tetangga tapi tidak ada hubungan kerabat. Wa idza da'aka, kalau diundang datang. Masalahnya kita sekarang kalau kita datang ke tempat itu justru menambah dosa. Aurat terbuka, bicara aib orang lain. Sedangkan dia ngundang kita. Mana yang lebih dikedepankan? Mendatangi undangannya atau menjaga diri tidak berdosa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau berbenturan antara dua, mau melaksanakan sunnah dengan datang undangan, tapi justru melakukan perbuatan mungkar karena dalam undangan itu ada perbuatan tidak baik, mana yang lebih dikedepankan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Wa idza stansahaka fansahlah. Dia minta nasihat. Hidupnya susah, tolong beri aku pencerahan. Aku dalam keadaan sulit, tolong berikan aku. Wa idza stansahaka, kalau dia minta nasihat, berilah nasihat. Banyak orang menganggap saya tidak bisa berbuat buat kawan saya ini, Ustaz, karena dia perlu uang, saya tidak bisa bantu uang. Mungkin kau tidak bisa bantu materi, tapi bisa bantu yang lain. Lapangkan hatinya. Dia dalam keadaan kering kerontang. Jangan kau siramkan bensin sehingga api itu menyala, meledak. Tapi siramkanlah air sehingga dengan itu membawa kesejukan. Alladzina idza asabatkum musibah, kalau dia terkena musibah, qalu, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Wa idza atasa, kalau dia bersin, fahamidallah, dia ucapkan alhamdulillah, fasammithu, maka balas dengan yarhamkallah. Ada respon. Sekarang orang tidak peduli mau bersin, mau jatuh, mau sakit, mau mati, mau meninggal dunia. Cuek, bukan urusan saya. Siapa dia? Fasammithu. Ada orang bersin di samping kita. Kita tahu dia memang seorang hamba Allah. Walaupun tidak kenal, tapi dari ciri-cirinya kelihatannya saudara kita muslim. Lalu dia bersin. Lalu kemudian kita katakan, yarhamkallah. Mungkin itu pembuka cerita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Dari mana? Dari Sumatera. Nah, maka akan terjalin. Wa idza maridha, kalau dia sakit, fa'udhu, kunjungi dia. Dia dalam keadaan down,
Dulu waktu di kantor banyak orang datang silih berganti. Ketika saat dia melambung tinggi, tu'izzu man tasha, Allah angkat derajatnya, sehat walafiat, muda, segar, bugar, banyak kawan. Tapi ketika sakit, down sendirian, datang. Dua manfaatnya. Pertama, kita menghibur dia. Kedua, satu, ke dia. Dua, ke kita. Melihat orang sakit, datang syukur kita kepada Allah. Oh, ternyata selama ini aku tidak mensyukuri nikmat sehat. Puncaknya, yang keenam, wa idza mata, kalau dia mati, meninggal dunia, fattabi'hu, iringi jenazahnya. Man syahidal janazata hatta tusalla 'alaiha, siapa yang mengikuti jenazah sampai salat jenazah, karena maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi siapa yang mengikuti jenazah sampai ke pemakaman, lahu qiratan. Siapa yang mengikuti hanya sekedar salat jenazah, 1 qirat. Sampai ke pemakaman, lahu qiratan, 2 qirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berkasih sayang. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan hadis-hadis yang baik ini dan mengikutinya dengan amal-amal yang baik. Allahumma ja'alna minal mutahabbina fi jalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang dalam kemuliaan-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.